Assalamualaikum, halo teman-teman. Aku Ayu Putri Dewi Fitriani. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait Odoo dan penggunaannya. Nah, nanti aku juga mau sharing sedikit nih terkait gimana sih kita setup Odoo di server localhost kita. Jadi, Odoo ini merupakan aplikasi manajemen bisnis yang merupakan rangkaian aplikasi open source yang terintegrasi untuk mengelola operasional perusahaan. Nah, dapat dilihat di layar ini, jadi Odoo ini memiliki aplikasi yang banyak ya. Oke, jadi secara singkatnya, Odoo ini bisa digunakan di perusahaan untuk manajemen inventaris, jadi bisa melacak dan mengelola stok secara real time dengan otomatisasi. Dan juga, Odoo ini dapat digunakan untuk penjualan dan CRM, jadi mempermudah penawaran, faktur, dan manajemen hubungan pelanggan. Lalu, Odoo ini juga akuntansi yang terintegrasi, jadi bisa melakukan pembukuan otomatis dengan laporan keuangan yang lengkap. Selain itu, Odoo juga bisa digunakan untuk produksi dan manufaktur, jadi merencanakan dan memantau proses produksi hingga produk jadi. Lalu, Odoo ini juga bisa digunakan untuk sumber daya manusia, jadi bisa mengelola rekrutmen, payroll, dan absensi karyawan secara efisien. Selanjutnya kita mulai nih untuk mendownload Odoo di localhost kita. Nah, tanpa melalui Docker image atau teknologi Docker. Nah, kita bisa langsung saja buka link berikut nightly.odoo.com. Nah, di sini ada berbagai versi yang bisa dipilih, ada Odoo 15, 16, dan 17. Nah, sekarang kita coba download untuk versi yang 16. Kita klik, lalu di sini ada sistem operasi yang bisa kita pilih. Nah, sekarang kita memilih untuk yang Windows. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih Odoo yang latest-nya. Nah, di sini karena sekarang tanggal 31 Agustus, maka kita pilih yang paling terbaru di sini. Nah, kita klik. Lalu ini akan terdownload otomatis, dan kita perlu nunggu sekitar beberapa menit karena ini cukup besar, sekitar 262 MB. Oke, dapat kita lihat bahwa di sini sebentar lagi Odoo-nya akan terdownload ya. Nah, sekarang udah selesai terdownload. Lalu kita akan membuka Odoo ini dan kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, di sini ada muncul icon seperti ini. Kita klik Show in Folder. Lalu kita buka. Nah, mungkin ini udah terlihat ya Odoo latest-nya seperti ini. Lalu kita klik 2 kali. Ini akan loading terlebih dahulu, tergantung dari penggunaan laptop teman-teman sekalian gitu. Jadi ada yang bisa langsung kebuka, ada juga yang masih loading. Nah, tadi itu ada muncul Windows Defender-nya, jadi ada pertanyaan terkait do you want to allow this app gitu. Jadi apakah kamu benar-benar mau mendownload aplikasi ini gitu. Nah, kalau iya berarti nanti klik yes aja. Nah, sekarang ini lagi loading. Nah, kita lihat di sini akan muncul tampilan please select a language. Nah, select a language. Oke, nah kita pilih untuk bahasa English, klik OK. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Jadi Odoo setup-nya. Nah, kita klik next aja ya teman-teman. Nah, klik next. Lalu ini adalah peraturan yang harus di-agree, di-accept. Kita langsung klik aja I agree. Oke, nah selanjutnya di sini ada pilihan untuk mendownload Odoo Server, PostgreSQL Database, dan lain sebagainya. Nah, apabila teman-teman udah memiliki PostgreSQL Database, nanti di sini checklistnya itu disable, jadi nanti udah ada di laptop teman-teman. Tapi kalau misalkan belum, maka kita akan sekalian aja nih download PostgreSQL Database-nya. Nah, karena ini dua-duanya udah di checklist, maka kita klik next aja. Nah, di sini ada tampilan untuk configure the information for the PostgreSQL connection. Nah, jadi kita ingetin ya teman-teman untuk hostname apa, localhost, portnya berapa, username, dan passwordnya. Nah, kita next aja. Nah, di sini destination foldernya. Nah, sekarang biasanya di laptop teman-teman tuh udah ada otomatis mau tersimpannya di mana. Nah, karena di laptop aku belum, maka aku akan men-settingnya sendiri dengan klik browse. Lalu aku akan simpan di folder C aku di program files. Nah, aku klik aja, lalu klik OK. Lalu untuk namanya, aku klik Odoo 16.0.20.24.08.31 karena ini aku sesuaikan sama tulisan di sini gitu. Nah, kita klik install aja dan ini akan membutuhkan beberapa waktu yang cukup lumayan ya teman-teman. Kita tunggu aja.
Nah, di sini akan muncul seperti comment prompt tadi. Nah, kita tunggu aja lagi ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan mendownload PostgreSQL dan itu akan dilakukan secara otomatis karena kan tadi kita menambahkan extension Postgre ini ya. Karena kalau di laptop aku itu belum ada PostgreSQL, jadi kita harus download dulu gitu. Nah, di sini tunggu aja. Ini sepertinya cepat karena sekitar 198,7 MB ya teman-teman. Nah, ini lagi dilakukan unpacking, installing, setup Odoo. Nah, kita tunggu aja ya teman-teman. Oke, nah ini udah tinggal dikit lagi ya teman-teman untuk setupnya. Kita tunggu aja. Sebentar lagi akan selesai. Kita akan starting the database server. Ini akan terotomatis ya teman-teman, terinstall. Kita tunggu aja, nanti akan muncul kalau udah selesai. Nah, ini terlihat bahwa dia lagi creating uninstaller 25%. Jadi nanti kalau misalkan ternyata di kemudian hari teman-teman udah tidak menggunakan Odoo, teman-teman bisa melakukan uninstall yang toolsnya itu udah ada dari Odoo tersebut gitu. Nah, ini kita tunggu aja, sebentar lagi akan selesai. Oke, installation complete ya teman-teman. Lalu kita klik button next yang di sini. Nah, di sini ada finish. Oke, nah nanti dia akan muncul nih teman-teman localhostnya, link localhostnya itu 8069 akan muncul di Chrome teman-teman gitu. Nah, di sini udah terlihat ya. Nah, sekarang kita bisa ubah-ubah nih teman-teman. Ada master passwordnya, database name-nya, email, password, phone number, language, country, dan demo data. Nah, sekarang aku mau ngubah field-nya sesuai kebutuhan aku. Nah, teman-teman juga nanti bisa ubah sesuai yang teman-teman mau. Oke, langsung aja di sini. Nah, ini database name-nya itu untuk nama database-nya ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk emailnya teman-teman juga bisa untuk ngisi, dan di sini aku sekarang ngisi passwordnya dan phone number ini bisa di skip aja. Terus untuk country-nya kita bisa pilih ini, lalu di sini checkbox-nya diklik aja ya teman-teman untuk yang demo datanya. Nah, sekarang kita klik, lalu kita klik create database. Oke, nah ini udah muncul ya teman-teman. Nah, sebenarnya tadi aku sempat ngeklik button create database 2 kali. Jadi di sini muncul database creation error database bla 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 already exists. Nah, itu diabaikan aja. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman ngekliknya sekali itu nggak akan muncul seperti ini. Nah, kita abaikan aja. Oke, sekarang mungkin kita buka database-nya. Kita klik aja. Nah, di sini pas kita udah klik database-nya, nah nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita disuruh untuk login dengan email dan password yang udah dibuat tadi. Coba aku klik, aku masukin yang udah tadi aku daftarin, login. Oke, nah teman-teman ini udah muncul ya tampilan Odoo-nya, dan selamat kita berhasil mendownload Odoo di localhost kita. Sekarang kita mau ganti nih nama akun yang terdaftar otomatis di sini. Nah, kita akan buka melalui ini, klik ini, lalu nanti akan muncul tulisan apps dan tulisan settings. Lalu kita klik yang settings. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan kita login sebagai admin ya teman-teman. Maka nanti kita ganti, kita klik aja yang ini. Nah, di sini kita ganti namanya. Teman-teman juga bisa ngubah email address-nya sesuai email teman-teman. Nah, di sini aku membiarkan saja seperti ini. Lalu kita balik lagi ke tampilan yang apps. Oke, nah sekarang kita udah bisa melihat ya teman-teman, apps utamanya ini ada berbagai kategori yang bisa diakses. Itu ada sales, service, accounting, inventory, manufacturing, website, marketing, human resource, productivity, dan administration. Nah, ini semuanya kita bisa melakukan activate atau juga bisa melakukan upgrade ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, misalkan kita buka untuk kategori sales, nah nanti akan muncul seperti ini. Lalu ada service, akan muncul seperti ini, dan lain selanjutnya. Misalkan teman-teman mau melihat di sini kok namanya belum berubah gitu, padahal tadi sudah berubah. Nah, teman-teman bisa melakukan refresh aja. Oke, nah di sini namanya udah berubah ya teman-teman, sesuai yang
barusan aku udah ganti sebelumnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau logout dan melihat database apa saja yang teman-teman udah buat, teman-teman bisa klik profile ini lalu klik logout di sini. Nah, di sini bisa diklik logoutnya, lalu muncul seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat nih database apa aja sih yang udah kita pernah buat. Kita klik manage database di sini. Nah, di sini udah terlihat ya bahwa tadi kita punya database seperti ini. Dan kita juga bisa meng-create database baru dengan nama yang berbeda di sini. Dan kita juga bisa nge-restore database ataupun melakukan set master data. Nah, sekarang kali ini aku juga mau melakukan backup pada database yang udah aku buat. Maka aku akan klik backup di sini. Nah, nanti di sini disuruh untuk memasukkan master password. Nah, di sini master passwordnya itu masih default dari Odoo-nya. Nah, sekarang aku ganti sesuai master password sebelumnya yang udah aku buat ya teman-teman pas di awal. Sekarang aku ganti. Oke, nah ini backup formatnya akan dalam berbentuk zip. Nah, sekarang kita klik aja backupnya. Nah, ini lagi loading. The backup may take some time before being ready. Nah, di sini udah terdownload ya teman-teman dalam bentuk zip-nya. Oke, di sini kita udah bisa lihat ya teman-teman, udah terdownload dalam bentuk zip. Dan di sini kita buka di show folder. Misalkan kita buka, itu akan ada beberapa file seperti ini, JSON source filenya, SQL source filenya, sama ini ada file store-nya. Nah, mungkin kita coba lihat terlebih dahulu ya untuk yang JSON-nya. Akan muncul informasi database name-nya, version-nya aku version berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu dia yang telah aku lakukan untuk mendownload Odoo ini.